Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai semangat kebangkitan nasional 1908. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya untuk memulai suatu hal yang baik, kita awali dengan hal yang baik dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga apa yang kita peroleh menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Selesai. Untuk materi kita pada hari ini mengenai semangat kebangkitan nasional 1908, di mana nantinya anak-anak semua akan mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan semangat kebangkitan nasional 1908 serta makna yang terkandung dalam semangat nasional 1908. Untuk menghemat waktu, kita langsung ke materi. Untuk yang memegang LKS silahkan dibuka pada halaman 5 tentang semangat kebangkitan nasional 1908. Jadi semangat kebangkitan nasional ini sendiri ada ataupun hadir dilatar belakangi oleh suatu yang namanya keresahan daripada masyarakat Indonesia dalam hal suatu yang namanya penjajahan. Jadi awal mula Indonesia tidak serta-merta memperoleh suatu yang namanya bentuk kemerdekaan, namun ada penjajah yang menjajah Indonesia, dalam hal ini Portugis dan Spanyol, yang awal mulanya untuk mencari rempah-rempah, tapi lambat laun kemudian mereka ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia sekaligus menguasai wilayah Indonesia itu sendiri. Jadi hal itu kemudian menjadi fondasi utama untuk bagaimana sekiranya bangsa Indonesia sendiri sebagai tuan rumah dalam hal ini tidak ingin didiktatori ataupun tidak ingin disuruh-suruh oleh bangsa penjajah. Jadi kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 sebagai mukadimah ataupun pembukaan sekilas pandangan sudah saya berikan pandangan terlebih dahulu. Jadi untuk kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908, sejak awal abad ke-15 bangsa Indonesia sudah mengalami penjajahan. Bermula dari kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol yang ingin mencari rempah-rempah, namun keinginan tersebut berubah ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Kedua bangsa tersebut juga telah melakukan perjanjian tordensial yang isinya membagi dunia menjadi dua bagian. Jadi bangsa Portugis dan juga Spanyol di sini menjalin suatu yang namanya kesepakatan, dalam hal ini yang diberi nama tangensial ataupun suatu perjanjian yang ingin membagi dunia menjadi dua bagian, yaitu sektor barat dan juga sektor timur. Hal ini kenapa kemudian adanya suatu pembagian? Karena untuk meminimalisir besar kemungkinan bagaimana nantinya ada yang namanya suatu kontak fisik ataupun suatu pertikaian yang ini bisa merugikan mereka sendiri. Dari hal ini kemudian pembagian wilayah ini dilakukan.
Penguasaan dari rempah-rempah di Maluku dipimpin oleh Alfonso de Uregu. Jadi penguasaan rempah-rempah sendiri ini dipimpin oleh yang namanya Alfonso de Albuquerque. Armada bangsa Spanyol sampai di Filipina pada 1521 sampai ke Kepulauan Maluku ataupun Tidore. Jadi ini faktor-faktor yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional. Untuk faktornya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, yang mana kemudian nanti dari hal ini akan memunculkan suatu yang namanya bentuk pergerakan yang kita ketahui bahwasannya pergerakan ini diprasakarsai oleh kaum-kaum intelektual, kaum-kaum cendekiawan ataupun orang-orang yang cerdas, yang namanya dengan gerakan Budi Utomo ataupun organisasi Budi Utomo. Untuk faktor internal sendiri, penjajah yang terjadi mengakibatkan penderitaan pada rakyat Indonesia. Adanya kenangan akan kejayaan pada masa lalu, yaitu ketika Sriwijaya dan Majapahit pernah memiliki negara kekuasaan yang jaya dan berdaulat. Lahirnya kelompok-kelompok terpelajar Islam yang telah menyadarkan bangsa Indonesia. Lahirnya kelompok pelajar yang peroleh pendidikan barat dan Islam dari luar negeri. Kesempatan ini terbuka setelah pemerintah kolonial Belanda pada abad 20 menjalankan politik etis, edukasi, imigrasi, dan irigasi. Untuk faktor eksternal sendiri, yaitu munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah. Jadi faktor yang mendorong untuk kemudian melakukan suatu pemberontakan yaitu ada internal dan juga eksternal, di mana kalau eksternal sendiri adalah munculnya suatu bentuk kesadaran senasib dan juga sebagai orang yang terjajah dalam hal ini kemudian memunculkan suatu bentuk yang namanya perlawanan di situ. Untuk yang selanjutnya yaitu lahirnya kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Jadi seperti halnya yang saya jelaskan tadi, bahwasanya lahirnya suatu perlawanan ataupun suatu ketidaknyamanan di sini akan menimbulkan suatu yang namanya bentuk perlawanan daripada bangsa Indonesia sendiri sebagai suatu yang ataupun orang yang terjajah dan juga senasib, kemudian memunculkan suatu bentuk organisasi yang diberi nama dengan Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 atas gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau merupakan seorang lulusan dari Stovia ataupun Sekolah Kedokteran Jawa yang merasa bahwa untuk bisa membebaskan Indonesia dari penjajah, rakyat Indonesia harus cerdas. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern. Secara harfiah, arti kata dari Budi Utomo sendiri yaitu tabiat, sedangkan Utomo berarti baik ataupun luhur. Organisasi Budi Utomo artinya usaha mulia. Jadi Budi Utomo sendiri bermakna wadah bagi anggota yang mencapai suatu berdasar keluhuran, budi, kebaikan, peragai ataupun tabiat.
Budi Utomo sendiri lahir dari yang namanya diskusi kecil-kecilan ataupun diskusi yang sering dilakukan di perpustakaan pada kala itu di Stovia. Beberapa mahasiswa seperti Sutomo, Gunawan, Mangunkusubuwono, Cipto Mangunkusumo, dan Aryo Tirto Kusumo, mereka memikirkan nasib bangsa Indonesia yang buruk. Jadi kegelisahan ini kemudian menimbulkan suatu yang namanya bentuk perlawanan daripada kaum intelektual kala itu untuk bagaimana sekiranya bisa melawan penjajah, di mana proses perlawanan sendiri yang dilakukan oleh organisasi Budi Utomo sendiri tidak melewati yang namanya bentuk kekerasan, gesekan fisik ataupun yang lain sebagainya, tetapi dengan mengandalkan sesuatu yang namanya kecerdasan otak, kepintaran dalam berpikir, dan juga kecakapan dalam bertindak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan terus berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.